Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ikhwani rahimakumullah. Pada video kali ini kami akan menyampaikan membangun persaudaraan Islam. Membangun persaudaraan Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu, lalu menjadilah karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya. Quran Surat Ali Imran 103. Diceritakan oleh Muhammad bin Ishaq bin Yasar bahwa ayat ini turun sehubungan dengan peristiwa di mana seorang Yahudi merasa tidak senang kerukunan dan hidup damai yang terjalin antara suku Aus dan Khosrot, padahal mereka dahulunya saling bermusuhan sebelum masuk Islam. Ia mengutus orang yang pandai memfitnah, menyusup ke dalam lingkungan Bani Aus dan Khosrot tersebut, mengadu dombakan di antara mereka. Di antara kedua suku itu dengan cara menyebut-nyebut kisah peperangan Bukhot dan lain-lain pergolakan yang terjadi di antara mereka pada masa jahiliyah. Dan karena kecakapan utusan Yahudi itu menjalankan tugasnya menghasut dan memfitnah, akhirnya termakanlah racun fitnah sang Yahudi oleh kedua golongan Ansor itu, dan dari lemparan kata-kata dan slogan-slogan jahiliyah yang digunakan dalam masa permusuhan, timbullah amarah terhadap yang lain. Timbullah amarah satu terhadap yang lain. Maka timbullah amarah satu terhadap yang lain. Masing-masing menyiapkan senjata. Ditentukanlah hari bertempur di suatu tempat bernama Al-Harrah. Akan tetapi berita peristiwa ini terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan segera mendatangi mereka untuk menenangkan dan melunakkan hati masing-masing seraya bersabda. Artinya, apakah dengan slogan-slogan dan isu-isu jahiliyah sedang aku masih berada di tengah-tengah kamu? Kemudian dibacakan oleh beliau ayat tersebut di atas. Setelah mendengar sabda Rasulullah dan ayat yang dibacakan oleh beliau, mereka menyatakan menyesal atas apa yang telah terjadi dan berdamai kembali seraya berpeluk-pelukan dan meletakkan senjata masing-masing. Syekh Ibnu Katsir. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan persatuan dan melarang perpecahan. Dan telah banyak hadis diriwayatkan yang mengandung larangan bercerai-berai dan perintah bersatu dan hidup rukun. Dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan sebuah hadis oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai dan meridhoi 3 perkara dari kamu, membenci serta memurkai 3 perkara.
Allah meridhoi bahwa kamu menyembahnya, tidak menyekutukan sesuatu kepadanya, bahwa kamu berpegang teguh pada tali agama Allah bersama dan tidak bercerai-berai, dan bahwa kamu menyembahnya dan tidak menyekutukan sesuatu kepadanya, bahwa kamu menyembahnya dan tidak menyekutukan sesuatu kepadanya, bahwa kamu berpegang teguh pada tali agama Allah bersama dan tidak bercerai-berai, dan bahwa kamu menasihati orang yang menguasai dan mengurus urusan-urusanmu. Adapun 3 perkara yang dibenci oleh Allah ialah penyebaran berita dan kata-kata kosong, pertanyaan atau permintaan yang tidak henti-hentinya, dan penghamburan uang. Allah Ta'ala telah memperingatkan pada mukminin akan nikmatnya dengan merukunkan mereka kembali sesudah terjadinya permusuhan di antara sesama mereka, yaitu suku Aus Khosrot dari sahabat Ansor yang dahulunya di zaman jahiliyah saling bermusuhan dan bunuh-membunuh dalam beberapa peperangan yang berlangsung lama dan sering di antara mereka. Akan tetapi setelah Allah memberi nikmat kepada mereka berupa agama Islam yang mereka anut, maka menjadi jinaklah hati mereka satu terhadap yang lain, dan jadilah mereka sebagai saudara sekandung, saling mencintai, bantu-membantu dalam segala amal kebajikan dan takwa, sebagaimana digambarkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, artinya Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin, dan yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman, dan mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya tidak bisa mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Al-Anfal 6263. Tindakan monumental Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwa di samping membangun masjid sebagai tempat untuk mempersatukan manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengambil tindakan yang sangat monumental dalam sejarah, yaitu mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan Ansor. Ibnu Qayyim menuturkan, kemudian Rasulullah mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Ansor di rumah Anas bin Malik. Mereka dipersaudarakan ada 90 orang, separuh dari Muhajirin dan separuhnya lagi dari Ansor. Ibnu Qayyim menuturkan, Rasulullah mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Ansor di rumah Anas bin Malik. Mereka dipersaudarakan ada 90 orang, separuh dari Muhajirin dan separuhnya lagi dari Ansor. Makna persaudaraan ini sebagaimana yang dikatakan Muhammad Al-Ghazali, agar fanatisme jahiliyah mereka menjadi cair dan tidak ada sesuatu yang dibela kecuali Islam. Di samping itu, perbedaan-perbedaan keturunan, warna kulit dan daerah tidak mendominasi agar seseorang tidak merasa lebih unggul dan yang merasa lebih rendah kecuali ketakwaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan persaudaraan ini sebagai ikatan yang benar-benar harus dilaksanakan, bukan sekedar isapan jempol dan omong kosong semata. Persaudaraan itu harus merupakan tindakan nyata yang mempertautkan darah dan harta, bukan sekedar ucapan selamat di bibir, lalu setelah itu
hilang tak berbekas sama sekali. Dan memang begitulah yang terjadi. Dorongan perasaan untuk mendahulukan kepentingan yang lain, saling mengasihi dan memberikan pertolongan, benar-benar bersenyawa dalam persaudaraan ini, mewarnai masyarakat yang baru dibangun dengan beberapa gambaran yang mengundang decak kekaguman. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa tatkala mereka muhajirin tiba di Madinah, maka Rasulullah mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, "Sesungguhnya aku orang yang paling banyak hartanya di kalangan Ansor. Ambillah separuh hartaku itu menjadi dua. Aku juga mempunyai dua istri. Maka lihatlah mana yang engkau pilih agar aku menceraikannya. Jika masa iddahnya habis, maka kawinilah ia." Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberkahi bagimu dalam keluarga dan hartamu. Lebih baik tunjukkan saja mana pasar kalian." Maka orang-orang menunjukkan pasar Bani Koinuko. Tak seberapa lama kemudian, dia sudah mendapatkan sejumlah samin dan keju. Jika pagi hari dia sudah pergi untuk berdagang, suatu hari dia datang dan agak pucat. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Rasulullah. "Aku sudah menikah," jawabnya. "Beberapa mas kawin yang engkau serahkan kepada istrimu?" Dia menjawab, "Beberapa keping emas." Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, orang-orang Ansar berkata kepada Nabi SAW, "Bagilah kebun kurma milik kami untuk diberikan kepada saudara-saudara kami." "Kami mendengar dan kami taat," kata mereka. "Tidak perlu jawab," beliau. "Cukuplah kalian memberikan bahan makanan pokok saja dan kami bisa bergabung dengan kalian dalam memakan buahnya." Ia menunjukkan seberapa jauh kemurahan hati Ansor terhadap saudara-saudara mereka dan muhajirin. Mereka mau berkorban, lebih mementingkan kepentingan saudaranya, mencintai dan menyayangi. Sungguh mereka kehormatan yang dirasakan orang-orang muhajirin. Sungguh besar kehormatan yang dirasakan orang-orang muhajirin. Maka mereka tidak menerima dari saudaranya Ansor kecuali sekedar makanan yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Pertautan persaudaraan ini benar-benar merupakan tindakan yang sangat tepat dan bijaksana, karena bisa memecahkan sekian banyak problem yang sedang dihadapi orang-orang muslim seperti yang sudah kami isyaratkan di atas. Memprioritaskan program ukhuwah. Melihat kondisi umat Islam saat ini, membangun persaudaraan Islam harus menjadi program skala prioritas. Banyaknya harokat dan ormas Islam saat ini adalah sebuah fakta sejarah, tapi jangan lalu menjadikan umat Islam bercerai-berai dan berpecah belah. Justru sebaliknya, harus menjadi fakta yang paling menguat, yang saling menguatkan, sehingga terjalin bangunan Islam yang kokoh, bunyanum marsus. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saff ayat 4 yang artinya, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang kokoh." Bangunan yang kokoh terjadi dari berbagai unsur dan elemen bahan bangunan. Ada batu, ada pasir, ada semen, ada besi, ada batu bata, ada kerikil, ada air dan lain sebagainya. Antara elemen bangunan yang satu saling menguatkan terhadap elemen bangunan yang lain, sehingga bangunan tersebut menjadi kokoh dan kuat. Dengan perpaduan yang pas dan standar antara elemen yang satu dengan yang lain, maka akan terjadi bangunan yang
serasi nan indah. Begitulah seharusnya hidup berjamaah antara elemen umat Islam yang satu dengan elemen umat Islam yang lain, atau harokah Islam yang satu dengan harokah Islam yang lain, saling menguatkan dan mengokohkan, mencari titik-titik persamaan yang akan merupakan kongruenitas yang harus semakin diperluas dan juga merupakan kongruenitas yang harus semakin diperluas dan juga berusaha menekan bahkan mengeliminir perbedaan-perbedaan sehingga terjadi harmonisasi dan berpaduan langkah dalam menegakkan dan menjayakan dinul Islam dan dalam rangka izul Islam wal muslimin. Dengan demikian dinul Islam akan terlihat indah dan menawan baik di mata umat Islam sendiri maupun dari pandangan umat non-Islam sebagaimana terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum. Mencari titik-titik persamaan bisa dilakukan dengan jalan pemaparan visi dan misi atau manhaj masing-masing harokah. Sedangkan agar terjadi keterpaduan dan harmonisasi bisa dilakukan dengan jalan mengadakan kegiatan bersama sehingga akan terjadi saling kerjasama yang indah antar harokah, antar ormas. Tidak sebaliknya terjadi sebuah fenomena sepertinya masing-masing harokah, masing-masing ormas terlihat sibuk dengan programnya masing-masing. Namun karena tidak adanya kerjasama, tapi hanya sama-sama kerja, maka tidak akan membuahkan hasil yang signifikan. Karena itu ke depan, marilah kita jalin kerjasama yang indah. Kita rintis harmonisasi antar harokah, antara ormas Islam, dan juga antara elemen umat Islam yang satu dengan elemen umat Islam yang lain. Dengan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad Nur Hadi Abu Hambiah, mantan anggota Majelis Pertimbangan Wilayah Hidayatullah Jawa Timur. Mohon maaf atas kekhilafan. Adanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.